Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Ha 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 ha. Halo Bang Moses, apa Halo, kabarnya Kak hari Iren. ini? Sungguh luar biasa. Kak Iren apa kabarnya hari ini? Kak Iren juga baik Bang, sehat. Nah Bang, abang semangat gak hari ini untuk muji Tuhan? Sungguh sangat bersemangat dong Kak. Kakak pada hari ini semangat nggak? Semangat dong Bang. Karena apa, Apalagi Kak? ya kan Bang, Kakak Iren sama Bang Moses bisa berdiri di sini menyapa kembali adik-adik kita Bang. Iya. Di hari Minggu ini tanggal berapa Bang? 12 Juli 2020. Dengan nama minggu kita, Minggu kelima setelah Trinitatis. Tema minggu kita, cintai yang baik dan jauhi yang jahat. Yang diambil dari Amos 5 ayat 14 sampai 15. Nah Bang Moses, Iya Kak? tadi abang bilang abang udah semangat nih muji Iya, Tuhan kan? sangat bersemangat. Iya, kakak Iren juga semangat Bang muji Iya. Tuhan. Kalau begitu kita nyanyi Kak. Iya, biar lebih semangat lagi ya kan Iya, Bang? dan adik-adik di rumah pasti biar lebih semangat daripada kita ya kan Kak? Iya Bang, Iya. kalau gitu kita ajak dulu adik-adik kita bangkit berdiri ya Bang? Iya. Iya, buat adik kakak kita semua bangkit berdiri, kita bernyanyi judulnya apa Bang? KASIH. Oke, Bang Son of Bell, musik. Semua tepuk tangan ya adik-adik ya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada semua, seperti kasih Yesus. Sekali Iya, lagi Bang sekali Noel. lagi. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada semua, seperti kasih Yesus. Iya, sekarang kita mau berdoa adik-adik. Buat adik-adik semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, jangan ada yang ngintip-ngintip lagi. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepadamu dari tadi malam hingga pagi ini. Kami dapat bangun Tuhan dan kami dapat kembali beribadah Tuhan walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa menerima hikmat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa anak-Mu Tuhan, kiranya Kau sempurnakanlah melalui perantara Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bang, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan kan Bang? Iya Kak. Iya, kalau gitu Bang, Kakak Iren boleh nggak Bang ajak adik-adik lagi bernyanyi Bang? Boleh dong Kak. Iya, Kakak Iren mau ajak nyanyi lagu Berbicaralah kepada Tuhanmu. Boleh Bang? Boleh Kak. Oke Bang Son of Bell, musik. Semua tepuk tangan adik-adik. Nyanyi yang punya. Berbicaralah kepada Tuhanmu, berbicaralah
kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Oke Bang, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Bang. Iya Abang tahu kak. nggak siapa yang bawa firman Tuhan hari ini? Sepertinya yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini perempuan dia kak. Dan cantik. Iya, Iya. daripada adik-adik kita makin penasaran nih Bang, kita panggil aja yuk. Inang Pendeta. Iya, shalom. Shalom Shalom Ina. Inang. Apa kabarnya Kak Iren? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Bang Moses sehat? Sehat Inang. Oh iya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kami sekolah minggu, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bang Moses bawa Alkitab enggak? Oh bawa dong Inang. Oh, Kak Iren Bawa ada Ina. juga. Adik-adik sekolah minggu pasti sudah disediakan Alkitabnya ya. Dibuka Amos pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Saya akan bacakan. Adik-adik sekolah minggu kita ikuti bersama. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tadi dikatakan tema kita, topiknya yaitu cintailah yang baik dan bencilah atau jauhilah yang jahat. Kalau dikatakan mencintai yang baik berarti suka terhadap yang baik. Berarti mau mendukung hal-hal yang baik yang dilakukan orang lain. Berarti mau juga melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Sumber kebaikan datangnya dari Tuhan. Dan yang mampu melakukan kebaikan yang sempurna hanya Tuhan. Jadi karena itu kalau kita mencintai yang baik, berarti kita juga mencintai Tuhan. Karena siapa yang mencintai Tuhan berarti juga mencintai apa yang Tuhan cintai, apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi mencintai kebaikan berarti juga mencintai Tuhan. Kak Iren, Iya Inang, apakah Kak Iren juga mencintai Tuhan? mencintai lah Inang. Mencintai kebaikan? Iya Inang. Apa contoh-contoh kebaikan yang biasa Kak Iren lakukan? Misalnya kan Inang, ada temanku jatuh dari sepeda. Ah. Ku tolong dia Inang, bukan ku tawai dia Inang. Oh iya, iya bagus. Itu memang kebaikan. Jadi kita lakukan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Terus Bang Moses, apa kira-kira perbuatan yang baik yang biasa Abang lakukan? Membantu orang tua Inang.
Oh, membantu orang tua. Jadi itu juga baik, bagus kita lakukan, dan itu juga Tuhan kehendaki. Sebagai wujud nyata kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai cara kita untuk menghormati orang tua. Jadi kita juga melakukan yang baik, membantu orang tua. Sama seperti Inang juga buat gambar di sini. Ini seperti yang Abang Moses katakan tadi, ada 2 orang anak kecil, anak sekolah minggu, mereka sudah bisa mengambil teh, membuat teh dan memberikannya kepada orang tuanya karena orang tuanya sebelumnya sudah capek datang dari perjalanan. Akhirnya kedua anak ini mereka memberikan teh kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya sangat senang. Dan mereka yang melakukan itu juga sangat senang. Itulah perbuatan yang baik mereka. Kemudian juga ada yang biasa dilakukan oleh anak yang baik. Tentunya hal yang baik, yaitu menyeberangkan jalan ke seberang. Orang tua yang enggak mampu lagi, enggak jelas lagi melihat jalannya, atau sudah susah jalannya cepat, jadinya anak kecil, anak sekolah minggu, anak Tuhan mau menolongnya. Saya yakin juga adik-adik sekolah minggu Tanjung Sari juga pasti mau melakukannya. Dan biasanya juga pasti Kakak Iren juga pernah melihat adik-adik sekolah minggu juga melakukan yang baik, ya kan? Iya, pernah Inang. Oh, berarti mereka juga sudah anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan. Ada lagi seperti yang ini Kakak Iren tadi katakan. Ini temannya jatuh dari sepeda. Ada luka lututnya. Akhirnya ini si abang ini membantu adiknya yang sudah jatuh. Karena kakinya sudah cedera, akhirnya dia bantu, dia bawa, akhirnya dia kasih obat. Enggak dibiari, enggak diketawai, enggak malah diejek. Itulah perbuatannya yang dilakukan. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang boleh dilakukan untuk menunjukkan bahwa kita itu cinta hal-hal yang baik, bahwa kita itu cinta akan apa yang Tuhan kehendaki, mencintai Tuhan dan meneladani apa yang Tuhan lakukan. Karena itu dikatakan jauhilah, bencilah yang jahat. Perbuatan-perbuatan yang jahat yang harus kita benci berarti harus kita tinggalkan. Kalau sudah pernah melakukan yang jahat harus dilupakan, harus ditinggalkan. Kalau melihat orang melakukan perbuatan yang jahat harus diingatkan, jangan lagi lakukan perbuatan yang jahat. Siapapun itu, baik dia sudah tua atau masih anak kecil, harus diingatkan tidak baik kalau melakukan perbuatan yang jahat karena perbuatan itu akan tidak dikehendaki Tuhan. Dan biasanya orang yang melakukan kejahatan itu seringkali mencelakakan dirinya juga. Contohnya, kalau dia melakukan perbuatan yang jahat, selalu suka berantem dengan orang lain, selalu suka memukuli orang lain, maka dia sendiri juga akan pernah kena pukul. Maka dia sendiri akan celaka. Jadi karena itu kalau orang suka melakukan perbuatan yang jahat, maka itu akan membawa malapetaka baginya. Karena itu orang yang mencintai kejahatan justru akan siap menghadapi kehancuran atau kematian. Karena itu dikatakan bencilah, jauhilah yang jahat. Contoh-contoh perbuatan yang jahat apa Kak Iren? Mengejek teman Inang. Mengejek teman. Iya, sama seperti ini. Ini perbuatan yang tidak jahat. Ini temannya dibully, diejek-ejek. Akhirnya temannya ini marah. Kenapa marah? Karena dia nggak suka diejek, dibully temannya. Akhirnya dia tarik, mereka akhirnya berantem.
dua-duanya kesakitan. Karena apa? Karena pada akhirnya mereka berantem. Bang Moses pernah nggak berantem? Pernah Inang. Kenapa berantem? Diganggu teman Inang. Iya, sebenarnya siapapun kita nggak suka diganggu, dan kalau kita nggak suka diganggu, kalau kita nggak suka dipukuli atau diperlakukan tidak baik, maka jangan perlakukan orang seperti itu, jangan ganggu orang lain. Jadi supaya tidak seperti ini juga. Oke, selanjutnya juga perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang dibenci Tuhan dan harus juga kita benci. Contohnya mencuri, mengambil barang orang, milik orang lain atau uang orang lain, apapun yang dimiliki orang lain tanpa permisi. Jadi kalau nggak permisi, nggak setuju yang punya, jangan pernah diambil. Ini mereka sepakat. Anak-anak yang berteman ini 4 orang, mereka sepakat. Ada mereka lihat di tetangganya pokok mangga dan buahnya sudah mulai ada yang masak, mereka sepakat mencuri. Kalau sepakat melakukan kejahatan, maka siap-siap semuanya juga akan siap menerima hukuman. Biasanya seperti itu. Jadi kalau pun enggak semuanya manjat, ada yang lihat-lihat orang di bawah, semuanya harus kena. Dan biasanya kalau satu komplotan, satu kelompok melakukan kejahatan walaupun enggak sama perbuatannya semuanya, biasanya kan semua kena efeknya, semua kena hukumannya. Jadi seperti itu. Enggak tahu ada enggak adik-adik sekolah minggu pernah mencuri ya? Pasti Nang yang udah besar-besar ini Nang. Oh iya. Kelas 5 diajak-ajak kawannya Inang. Oh iya. Bisa juga mencuri apa Inang? Pensil, Pensil. penghapus. Oh iya, atau buku temannya ya? Iya Inang. Barang-barang temannya, iya, itu nggak boleh. Nanti apa? Kalau ketahuan temannya atau kalau ketahuan guru, apa resikonya? Pasti akan dimarahi, dihukum, bisa dihukum guru. Jadi nggak akan nyaman lagi, nggak akan senang. Makanya kalau melakukan perbuatan yang jahat itu, perbuatan yang tidak baik itu, pasti upahnya, efeknya tidak baik juga, tidak menyenangkan. Makanya jauhi, benci, tinggalkan, hindari dari dirimu. Jangan tiru orang lain kalaupun orang melakukan seperti itu. Ini juga ada kadangkala anak-anak ini nggak ada lewat hari, nggak lewat minggu, terus aja berantem. Ada itu Nang, ada. Ada kan? Bang Moses gitu? Seperti saya dengan adik saya Inang. Kenapa? Ya karena dia nggak mau dibilangi Inang. Nggak mau dibilangi. Iya memang. Jadi kalau kita abang adik, kalau kita berteman, kalau kita tetanggaan, kita harus bisa ditegur, kita harus bisa dibilangi, kita harus bisa diajari melakukan hal-hal yang baik supaya kita juga mendapatkan hal yang baik. Jadi jangan gara-gara ditegur malah kita marah akhirnya berantem. Nah, itu enggak boleh. Jadi demikian juga lah dalam cerita Alkitab itu tadi, orang Israel mereka itu Tuhan minta untuk melakukan yang baik supaya mereka hidup. Tapi ternyata mereka melakukan yang jahat, mereka menindas yang miskin, mereka menghina yang miskin, merampas harta yang miskin. Akhirnya Tuhan marah. Melalui Nabi Amos, Tuhan mengingatkan mereka akan dihancurkan, akan dihukum, mereka akan dimusnahkan, maka kematian akan menjadi upah mereka. Karena itu lewat Nabi Amos Tuhan katakan, bertobatlah, lakukanlah, cintailah yang baik, perbuatlah yang baik, bencilah yang jahat. Itu yang disuruh. Jadi karena itu saya juga yakin kita semuanya, termasuk juga adik-adik sekolah minggu, termasuk kita juga yang mengajari guru-guru sekolah minggu, pasti kita juga suka kalau Tuhan senang sama kita dan orang lain melakukan hal yang baik kepada kita. Karena itu kita harus hidup bagaimana, Bang Moses?
mencintai yang Baik. baik, Baik. melakukan yang baik, dan membenci yang jahat, menjauhi yang jahat, dan menjauhi apa yang Tuhan tidak sukai. Supaya kita hidup, supaya kita diberkati oleh Tuhan, menerima kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami lewat firman-Mu pagi ini dalam ibadah kami. Supaya kami mencintai yang baik, melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami menjauhi, membenci hal-hal yang jahat, perbuatan jahat. Meninggalkan perbuatan jahat. Kami akan mendapatkan berkat sukacita dari Tuhan, dan bahkan kami akan menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tetap hidup menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Berkati anak-anak sekolah minggu semuanya, berkati orang tua kami semuanya dimanapun mereka berada. Kau berikan kesehatan, Kau berikan panjang umur, dan Engkau berikan rezeki. Demikian juga anak-anak sekolah minggu, Engkau ingatkan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau buang semuanya virus corona yang ada di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah bangsa kami, dari daerah kami, agar kami tetap sehat. Agar kami boleh kembali menyembah Engkau, memuji Engkau, beribadah di gereja. Supaya kami semakin bersuka cita, bertemu dengan teman-teman kami sekolah minggu, bertemu dengan guru-guru sekolah minggu dan para halado. Terima kasih Tuhan, kami manusia yang berdosa, ampuni dosa kami, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Amin. Iya Kak Iren, ada enggak ayat hafalannya? Ada Ina. Oh iya, coba. Kita tiap minggu ada hafalan Ina. Oh iya, Nanti Bang Moses yang bacakan ayatnya, Kakak Iren yang buat peragaannya ya. Ayat hafalan kita dari Amsal 10 ayat 12. Kebencian mendatangkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Sekali lagi ya adik-adik, ayat hafalan kita Amsal 10 ayat 12. Kebencian mendatangkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Iya adik-adik, itu tadi ayat hafalannya ya. Nanti adik-adik videoi ayat hafalannya lalu kirim ke nomor di bawah ini ya Bang Moses. Iya Kak. Iya. Nah ada lagi adik-adik pengumuman dari Kakak Iren. Nah Kakak Iren punya ini. Apa ini Bang? Celengan Kak. Abang punya celengan? Punya dong Kak, ini dia. Ih udah berisi celengan abang? Ini udah setengah ini Kak, celengan saya ini. Iya. Abang udah setengah, Kak Iren masih sedikit loh Bang. Masih boleh nggak Bang diisi celengannya? Boleh Kak, makanya Kak Iren kalau punya uang jajan dimasuki setengah, baru setengahnya lagi jajan. Tapi kan Bang, Iya. semenjak corona aku di rumah terus Bang. Cuma dikasih gopek sama makku jajan Bang. Oh berarti kalau gope cuman masuk ke celengan aja lah Kak, jajan tidak perlu. Iya Bang, boleh tuh Bang. Boleh Kak. Oh berarti nanti ku tabungi lah terus ya Bang, uangku Iya. sampai penuh. Iya. Terus Bang, kalau udah penuh kapan dikasih sama guru sekolah minggunya? Pada waktu Natal Kak, tahun 2020 ini. Oh Natal tahun 2020 ini Bang? Iya Kak. Oh kita Dan doakan ya Bang, Iya, semoga Kak. nanti Covid-nya cepat selesai. Iya. Kita bisa Natalan terus beli baju baru. baru. Dan celengan ini nantinya Kak, ini akan digunakan untuk pembangunan gedung sekolah minggu dan rumah dinas. dan perkantoran juga. Iya berarti untuk rumah Tuhan ya Ina? Iya. Oh
iya. Nah, buat adik-adik di rumah, ayo isi terus yuk celengannya sampai penuh. Nanti bulan 12 kita kumpul. Nah, nanti bisa untuk bangun gedung sekolah minggu kita yang baru. Oke Bang, sekarang kita mau persembahan. Tapi kan Bang, Iya, Kak. persembahannya nanti dikumpulkan sama siapa Bang? Sama sintuannya masing-masing lah Kak. Oh, nanti sentuhannya yang ngantarkan ke gereja ya Bang? Iya. Iya, nah Dan, buat dan persembahannya adik-adik jangan dikucek-kucek, dilipat 2 dan dimasukkan ke kotak persembahan. iya. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi lagu apa Bang? Mata Tuhan melihat. Oh iya, mata Tuhan melihat musik Bang Obel. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Sekali lagi Bang. Sekali lagi Bang Obel. Tepuk tangannya lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Ya, kita akhiri ibadah kita. Adik-adik sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatannya. Dan jangan lupa cuci tangan, kemanapun pergi selalu pakai masker ya. Dan tetap di rumah. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Yesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah Terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat
8 A. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Efesus 5 ayat 8a. Memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Tetapi sekarang kamu adalah terang. Dialah Tuhan. Sebab itu hiduplah Sebagai sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8a. Memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi kamu
kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Efesus 5 ayat 8a. Memang kamu dulu adalah kegelapan, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8a. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang yang di dalam Tuhan. Sebab itu jadilah anak-anak terang.